Dek, hari ini papa ada belikan kita mainan baru. Kita main yuk. Ayo. Kita sweet dulu ya. Gunting, batu, kertas. Gunting, batu, kertas. Gunting, batu, kertas. Udah 3 kali, kakak yang menang. Ya udah deh. Oke. Kakak duluan. Kakak main ya. Tapi nah, giliran adik. Aduh. Kak. 1. Tapi kakak tuh taunya kayak gini. Enggak, itu salah. Bukan, memang kayak gini. Itu salah, Kakak. Bukan. Iya, itu kayak salah. gini. Ini kayak yang ini yang benar, Kak. Kakak Enggak, salah. ini tuh diajarin sama mama tuh kayak gini. Kakak salah tadi ku. Malah samain malah nih. Iis, Maisan, jangan berantem gitu dong, itu kan gak baik. Enggak mau. Kakak tuh salah main tapi nggak mau diingatin. Sudah jangan berantem ya, kan Dia bisa ngomong salah, dia baik-baik. salah. Sudah. Masa bilang aku yang salah? Di kakak yang salah kok. Sudah, jangan Enggak berantem kayak lagi. gitu. Sudah ya. Jangan berantem lagi, mendingan diomongin baik-baik aja. Nggak bisa. Kenapa ini? Kak Iis salah main tapi dia nggak mau diingatin. Sudah, ini sudah mau jam 8. Kita siap-siap sekolah minggu nih. Kakak ada bawa boneka buat Iis, satunya buat Maisan. Ya, damai ya. Ayo deh, maafan Ayo, dulu maafan deh. dulu. Kita mau sekolah minggu loh. Sekolah Kok minggu. dianya beda? Aku maunya yang warna ungu. Nggak Sama mau. aja. Aku Sudah, mau suka yang ungu. sudah. Maafan dulu. Sebentar lagi kita mau sekolah minggu. Ayo, maafan dulu. Tuh Maafan kan. dulu. Ayo, Ayo Kakak Iis, nggak boleh seperti itu Iis. Aku kan kakak. Nggak, Iis. Kakak harus nurut sama adiknya. Nggak bisa, kakak tuh yang menang. Enggak. Oke, sudah. Ini sudah mau mulai loh. Ayo. Iya, ayo. Ayo, maafan dulu, lah, ayo. minta maaf. Udah, minta maaf ya. Ya. Udah, jangan marah lagi. Kakak jangan marah juga. Iya. Oke. Kita sekolah minggu aja yuk. Ayo, kita sekolah Ayo. minggu. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jamnya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah setiap jamnya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah setiap jamnya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Ku datang juru selamat, berkatilah. Ku datang juru selamat, berkatilah. Oke adik-adik, sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu. Kak Iis akan pimpin kita di dalam doa. Bapa kami yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Kami bersyukur buat hari ini karena Tuhan Yesus memberikan kami kesempatan untuk dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapa, berkati kami semua yang akan beribadah pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Sekali lagi, shalom adik-adik. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Pastinya kembali lagi berjumpa bersama kakak-kakak Clear Kids Samarinda. Sebelumnya kita kenalan dulu ya. Perkenalkan, saya Kakak Teti. Saya Kak Iis. Saya Kak Maisan. Saya Kakak Rini. Adik-adik, sebelum kita memulai memuji Tuhan, kita yel-yel dulu. Gimana ya kakak-kakak? Yel-yel dulu ya. Oke. Kita mulai ya. Disciple Kids. Yes, I am. Sekali lagi ya kak ya. Disciple Kids. Yes, I am. Yeay. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati mari kita lakukan. Kalau kau senang hati tepuk tangan. If you happy and you know it, clap your hands. If you happy and you know it, clap your hands. If you happy and you know it, and you really want to show it. If you happy and you know it, clap your hands. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati mari kita lakukan. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati injak bumi. Kalau kau senang hati injak bumi. Kalau kau senang hati mari kita lakukan. Kalau kau senang hati injak bumi. Kalau kau senang hati bilang amin. Amin. Kalau kau senang hati bilang amin. Amin. Kalau kau senang hati mari kita lakukan. Kalau kau senang hati bilang amin. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan Tenanglah Kini Hatiku. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di setiap saat dan kerja
hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tanganku dipegang teguh. Tanganku dipegang teguh. Shalom adik-adik yang ada di rumah dan adik-adik yang ada di sini. Nah, tiba waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita sudah memuji, menyembah Tuhan, dan waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau berdoa. Di sini ada yang berani berdoa enggak? Maisan Kak. Oke, kita akan berdoa dipimpin oleh sama Maisan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang kami beraktivitas. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau menuntun kami Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Nah, tadi sebelum kita mau ibadah, kakak mau tanya nih, kalian kok tadi bertengkar, kenapa sih? Tadi karena kita habis main dakon, terus Iis kan sudah benar, tapi Maisan bilang salah. Tapi salah kok tadi, soalnya Kak Iis salah naro itunya, dakonnya. Jadi, Terus kita sudah mau damai. Habis itu kakak kasih boneka, aku nggak suka warna pink, sukanya warna ungu. Tapi punya Kak Iis lebih besar dari punya aku. oke, hari ini kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan. Kita akan belajar tentang keluarga yang mengasihi, terutama kakak dan adik harus saling mengasihi. Jadi tidak ada berantem-berantem lagi ya. Oke, kita akan buka firman Tuhan di Kejadian 37. Nanti adik-adik di rumah maupun adik-adik yang ada di sini itu baca dari ayat 1 sampai ayat 36. Nah, tapi kakak lebih fokus di ayat 25 sampai 28. Kita ini ya bergantian ya dari Kejadian 37 ayat 1 sampai 36. Kejadian 37 ayat 1 sampai 36. Nah, tetapi kakak akan fokus di ayat 25 sampai 28. Kita akan membacanya secara bergantian ya. Kakak dulu, baru Maisan, baru Iis, baru kakak Teti. Oke, ayat 25. Kemudian duduklah mereka untuk makan. Ketika mereka mengangkat muka, kelihatanlah kepada mereka suatu kafilah orang Ismail datang dari Gilead dan dengan untanya yang membawa damar, balsam dan damar ladang. Dalam perjalanannya mengangkut barang-barang itu ke Mesir. Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya itu, apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya? Marilah kita jual dia kepada orang Ismail ini, tetapi janganlah kita apa-apakan dia, karena ia saudara kita, darah daging kita. Dan saudara-saudaranya mendengarkan perkataan itu.
Ketika ada saudagar-saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 shikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Nah, itu ceritanya Yusuf dijual sama kakak-kakaknya. Mau tahu nggak ceritanya lebih lanjut? Mau dong Kak. Mau. Oke, kalau gitu Kakak punya videonya. Nah, kita tonton dulu ya adik-adik yang ada di rumah dan adik-adik yang ada di sini. Oke. Oke. Adapun Yakub, ia diam di tanah Kanaan. Keturunan Yakub, Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya. Dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf. Diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum. Lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian, mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Aku bermimpi pula. Tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Setelah hal ini diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu, serta saudara-saudaramu, sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah. Pada suatu kali, pergilah saudara-saudaranya menggembalakan kambing domba ayahnya dekat Sikem. Maka Yusuf menyusul saudara-saudaranya itu dan didapatinyalah mereka di Dotan. Dari jauh ia telah kelihatan kepada mereka. Tetapi sebelum ia dekat pada mereka, mereka telah bermufakat mencari daya upaya untuk membunuhnya. Ketika Ruben mendengar hal ini, sebab itu katanya, Janganlah kita bunuh dia. ia ingin melepaskan Yusuf dari tangan mereka. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu. Dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 shikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Ketika Ruben kembali ke sumur itu, maksudnya hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawanya kembali kepada ayahnya. Ternyata Yusuf tidak ada lagi di dalamnya. Lalu dikoyakkannyalah bajunya, katanya, Anak itu tidak ada lagi. Kemanakah aku ini? Kemudian mereka mengambil jubah Yusuf dan menyembelih seekor kambing, lalu mencelupkan jubah itu ke dalam darahnya. Jubah maha indah itu mereka suruh antarkan kepada ayah mereka. Ketika Yakub memeriksa jubah itu, ia berkata, Ini jubah anakku. Binatang buas telah memakannya. Demikianlah Yusuf ditangisi oleh ayahnya.
dan berkabunglah ia berhari-hari lamanya. Adapun Yusuf, ia dijual oleh orang Midian itu ke Mesir kepada Potifar, seorang pegawai istana Fir'aun, kepala pengawal raja. Kakak, kok mereka tega sih jual adiknya? Nah, itu karena mereka tidak mengasihi adiknya. Tadi si Iis iri kan kalau dikasih bonekanya padahal sudah sama-sama dapat boneka, iri. Nah, begitu juga dengan yang kita tonton tadi. Awalnya mereka iri sama adiknya, mereka membenci dia. Saking membencinya, akhirnya mereka punya niatan untuk menjual dia. Nah, hari ini kan kita tadi belajar kakak dan adik harus saling mengasihi. Kalau tidak mengasihi akan seperti yang kita tonton ini, cerita Yusuf. Nah, jadi kita belajar supaya kita harus mengasihi satu dengan yang lainnya. Nah, tadi Iis yang marah-marah nih. Coba Iis baca di Matius 22 ayat 39 dengan suara yang nyaring ya. Matius 22 ayat yang ke-39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, firman Tuhan berkata apa? Kasihilah. Iya, kasihilah sesamamu manusia. Boleh nggak kita bertengkar? Tidak. Boleh? Tidak. Tidak boleh. Kalau kita mengasihi satu dengan yang lain, maka kita bisa hidup rukun, bisa hidup damai. Mama papa di rumah pasti senang kalau anak-anaknya bisa hidup rukun. Jadi mama nggak pusing-pusing, aduh ini kok kelahi terus, ini kok bertengkar terus. Kasihan mamanya sudah capek-capek kerja, sudah capek-capek masak buat kalian di rumah. Tapi kalau kalian bertengkar, itu juga menambah beban orang tua kalian di rumah. Jadi adik-adik, hari ini kita belajar harus mengasihi satu dengan yang lain. Jangan cuma mengasihi teman. Saya mengasihi ini, saya mengasihi ini. Tapi saudaranya tidak dikasihi. Sama seperti kakak-kakaknya Yusuf. Yusuf anak yang baik, tapi karena kakak-kakaknya sudah membenci Yusuf, iri sama Yusuf, mereka tega menjual adiknya sendiri kepada orang Ismail yang lewat tadi, yang sudah kita tonton tadi. Nah, jadi kita pelajari firman Tuhan ini, perintah Tuhan tadi mengasihi, jangan seperti kakak-kakaknya Yusuf. Ya, adik-adik di rumah dan adik-adik yang ada di sini. Oke, jadi janji ya, tidak boleh kelahi lagi. Kalaupun salah harus dinasehatin. Jangan langsung dimarah kayak tadi. Enggak kak, ini saya. Iko punya ini saya bagus, ini enggak. Nah, jangan seperti itu. Harus bersyukur apa yang dikasih. Ya kita syukuri. Jangan bilang ini punya saya bagus, ini punya ini jelek. Nah jangan. Jadi kesimpulannya, kita harus saling mengasihi supaya kita bisa hidup rukun. Kakak harus mengasihi adiknya dan adik harus menghormati kakaknya. Oke? Jadi janji tidak boleh bertengkar lagi. Harus dengarkan firman Tuhan. Perintah Tuhan apa tadi? Mengasihi Sesama. Oke adik-adik, itu saja firman kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan adik-adik, saatnya kita akan memberikan persembahan. Adik-adik siapkan persembahannya. Dan adik-adik juga bisa memasukkan dalam amplop dan membawa ke gereja pada hari Minggu, titip sama orang tua, atau adik-adik bisa transfer dan ada barcode di layar ini. Adik-adik bisa transfer lewat barcode atau amplop tadi yang akan adik-adik persembahkan bagi Tuhan. Mari kita berdoa untuk persembahan ini. Mari kita berdoa. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami akan memberi Tuhan dengan sukacita, ucapan syukur kami lewat persembahan Tuhan. Bapa, ini hati kami, ini ucapan syukur kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya adik-adik, tadi
kita barusan sudah mendengar sharing dari firman Tuhan dari Kakak Rini. Sekarang saatnya main game. Nah, untuk adik-adik yang di rumah bisa dibantu sama mama papanya ya. Bahan-bahan yang disiapkan cukup seperti ini. Kalau ada yang punya papan, boleh kertas bot, ya, Kakak. atau boleh juga kertas atau karton manila bisa digunting sebesar ukurannya seperti ini. Sama pulpen. Nah, nama gamenya adalah saling mengenal. Ya, jadi kakak adik yang ada di rumah biar lebih kompak, biar lebih rukun dan saling mengenal satu sama lain, kita bisa boleh main game ini ya. Coba kita lihat contohnya ya, adik-adik yang di rumah boleh ikutan juga. Oke, sudah siap? Iis sama Maisan sudah siap? Oke, kakak Teti kasih pertanyaan ya. Apa warna kesukaan Maisan? Ayo, tahu nggak kira-kira jawabannya? Sudah siap? Tunjukin ke depan sama-sama ya. 1, 2, 3. Yeay, jawabannya sama, pink. Oke, kita lanjut lagi ke pertanyaan kedua ya. Pertanyaannya untuk Kakak Iis berarti. Oke, kita coba apa ya? Oke, apa makanan favorit Iis? Ayo. Kira-kira Sudah? jawabannya apa ya? Sudah? Sudah. Hitungan ketiga baru tunjukkan. 1, 2, 3. Oh, sama Kak, bakso. Bagus nih ternyata mereka saling mengasihi ya Kak ya. Sekali lagi ya, ulang lagi ya. Kita pertanyaan yang lain ya. Oh ya, oke. Apa hobi dari Maisan? Kira-kira kali ini yang terakhir kompak nggak mereka ya Kak? Sepertinya sih tidak. Masa sih? Ayo kita lihat Kak. Sudah siap? 1, 2, 3. Oh, sama ternyata Kak. Bersepeda. Wah, ternyata Iis dan Maisan sebenarnya mereka kompak Kak, saling mengasihi Dan saling mengenal satu dengan yang lain. Iya, betul. Nah, adik-adik di rumah, adik-adik juga harus saling mengasihi ya, harus saling mengenal dan kompak satu sama lain, apalagi kakak beradik. Oke? Selamat bermain. Tuhan Yesus memberkati. Yesus sayang semua. Yesus sayang semua. Sayang Iis, sayang Maisan, sayang Teti, sayang Rini, sayang kamu dan sayang semua. Sayang disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Oke adik-adik, kita sudah sampai di ujung ibadah kita hari ini. Jangan lupa adik-adik di rumah jaga kesehatan, tetap berdoa untuk bangsa dan negara kita, tetap semangat memuji Tuhan. Disciple Kids, yes I am. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Adik-adik yang ada di rumah, mari kita akan menerima berkat daripada Tuhan.
Mari kita angkat tangan kita tutup mata kita arahkan pandangan mata kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa dan menerima berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Allah Roh Kudus menyertai adik-adik dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang sudah diberkati, mari sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.